Halo Sobat Neora, di video kali ini kita akan ngobrol dengan seorang tokoh yang sudah tidak asing lagi di kalangan akademisi kedokteran gigi Indonesia, yaitu Ibu Dr. Gigi Winnie Suendere, Master Science. Beliau adalah Dekan FKG Universitas Kristen Maranatha di Bandung, Jawa Barat. Oh ya, mengikuti protokol kesehatan, video ini kami rekam di dua tempat berbeda via aplikasi Zoom. Selamat pagi Dr. Winnie, apa kabar? Keluarga sehat-sehat dok? Sehat sejauh ini, penuh rasa syukur. Terima kasih Grace, kalian juga kan keluarga Neora? Ya, sehat semua? Alhamdulillah dokter, kami semua sehat. Kita sama-sama berdoa untuk kesehatan kita, keluarga masing-masing, Dr. Winnie dan juga keluarga besar FKG Unmar ya dok khususnya. Dokter, saat ini di masa pandemi seperti ini, bagaimana situasi dan juga kondisi kegiatan belajar mengajar di FKG Unmar? Kalau mau kilas balik, oke? Oke, dokter. Sebelum terjadi pandemi, saya udah siap semua. Jadi, begitu masa pandemi, kita hanya kehilangan komunikasi dengan mahasiswa. Oke. Tapi secara teknologi, pelatihan mereka memang tertunda sebagian. Tapi selama pandemi kita lakukan pada waktu itu adalah blended, jadi hybrid. Ya. Baik. Sebagian luring, sebagian daring. Kalau skill lab jelas harus luring. Pada waktu bulan Juni, Juli, Agustus, kita sempat tahun lalu. Mereka datang ke kampus dan berakhir dengan happy, sehat semua, balik ke kampung halaman. Nah, jadi kalau dikatakan bahwa kita kesulitan, kita udah e-learning dengan kecanggihan teknologi yang ada. Kita udah sistem CLS dengan CBT, computer based test, yang bisa dengan jarak jauh. Kita nggak gagap teknologi dengan pengajaran yang berjalan selama ini. Selama pandemi, semua berjalan dengan daring. Kita nggak gagap karena kita sudah melakukan e-learning dan CBT. Tapi memang nggak mungkin perfect kan, nggak mungkin sempurna. Betul sekali. Karena kita hidup adalah dengan komunikasi. Betul. Selama ini komunikasi secara visual tentunya nggak bisa hahe, sehat bisa ditepuk segala, nggak bisa. Mahasiswa rindu, pengajar juga sangat rindu. Menyambung seperti ini dok, new normal seperti apa yang bisa Dr. Winnie bayangkan pada kegiatan belajar dan mengajar setelah pandemi ini berakhir? Kalau dibilang ini bencana, saya tidak setuju 100%. Justru karena adanya pandemi ini, kita banyak belajar bahwa semua yang protokol kesehatan new normal itu akan kita jalankan kelak setelah pandemi berakhir. Itu adalah sesuatu yang positif, yang seharusnya jadi gaya hidup kita. Jadi mungkin anak-anak masa sekarang dan mungkin saya yang usia orang tua mengalami masa pandemi ini sesuatu yang berat, tapi kita banyak belajar yang akan kita gunakan kelak. Dan itu banyak dari segi keuntungan yang kita peroleh. Kita bisa belajar untuk disiplin, kita belajar untuk tetap menjaga jarak, nutrisi yang baik tentunya, kemudian pakai masker. Kalau di kendaraan umum itu tetap harus dijalankan walaupun pandemi berakhir, walaupun telah divaksinasi. Kita belajar mungkin 1 tahun, lebih dari 1 tahun, dan itu modal yang luar biasa untuk kita bisa nanti beradaptasi pada kehidupan new normal. Ngomong-ngomong dok, Dr. Winnie kan sudah menjadi Dekan FKG Unmar nih sejak 2014, betul dok? Betul, jadi sebetulnya dibuka 2008 dibawa ketiak FK, jadi program studi dari Fakultas Kedokteran. Secara kurikulum kita semua mandiri, tapi 6 tahun cukup sudah bahwa kita harus mengalami birokrasi berbelit, melewatin FK baru ke rektorat. Jadi pada tahun 2014 kita siap untuk menjadi fakultas, berarti secara otonomi keuangan segala kita peroleh. Kalau tidak, waduh, beli centong nasi aja mesti izin dulu ke FK. Nah, dari bensin langsung kan. Boleh nggak dok sedikit cerita proses peralihan dari program studi menjadi FKG pada saat itu dokter? Secara otonomi kurikulum itu tidak ada perubahan apa-apa.
Oke. Hanya keuangan, administrasi keuangan di bawah FK tanpa ada kendala apapun kita berjalan mulus menjadi fakultas, malah katakanlah merdeka gitu loh. Oh, Merdeka karena kita menentukan anggaran kita sendiri, kita Oke. menentukan kita belanja sendiri. mengelola ya dok, Membeli. lebih ke arah mengelola ya dok ya. Betul, secara administrasi keuangan kita mandiri. Tapi kalau kurikulum begitu buka, tentunya suatu program studi sendiri dong, nggak bisa disamakan dengan FK. Betul. Tapi betul. kalau administrasi keuangan pasti dibanding-bandingin. Padahal jauh berbeda. Fasilitasnya kan jauh berbeda. Nah, kalau sekarang lebih Jadi free kamu ya dok. bisa kebayangkan, ketua program studi, ke wakil dekan, keuangan di FK, wakil dekan ke dekan, kemudian dari dekan baru ke universitas. Iya. Nah, kalau sekarang kan enggak. Ya udah dari dekan langsung rektorat. Menurut Dokter Winnie, adakah relevansi antara kelengkapan sarpras dan juga kualitas lulusan? Kemudian bisa sedikit ceritakan dok, sarpras apa saja yang dimiliki oleh FKG saat ini untuk menunjang kegiatan belajar mengajar mahasiswa, terutama mahasiswa FKG Unmar. Grace, kita nggak bisa bilang keberhasilan itu sesuatu sarana prasarana sumber daya manusia, itu dua berkaitan. Kita nggak bisa lepas satu sama lain. Bahwa itu memberi keuntungan bukan hanya pada pembeli, dalam hal ini mahasiswa yang belajar, dia membayar, tapi juga kepuasan pada dosen-dosen kami. Oke. Dengan perkembangan teknologi peralatan yang kita punyai. Anda tahu perkembangan teknologi yang luar biasa di bidang kedokteran gigi dentistry ini. Betul. Mulai betul sekali, dari dokter. bahan-bahan sampai peralatan. Betul. Coba kamu bisa bayangkan, kalau dunia kedokteran mungkin obat-obatan aja gitu. Baik. Nah, Oke. begitu bicara CT scan, MRI, ya itu hanya hospital besar-besar, Oke. ya kan? Betul. Ya cukup mereka manekin silikon aja. Kalau kita kan berputar dengan RPM dan segalanya, ya, dengan digitalisasi, ya. Jadi sarana prasarana itu mutlak, dia akan sejalan dengan ilmu pengetahuan. Baik. Karena semua sarana prasarana di bidang dentistry basisnya adalah pengetahuan. Keuntungan buat mahasiswa untuk lulusan, kalau kamu tanya, 70%, 75% kegiatan mereka adalah pelatihan motorik. 30% adalah otak. Dalam hal ini mata pelajarannya. Tapi di bidang kedokteran gigi itu sejalan antara kemampuan dia, keterampilan motorik dengan otak. Itu nggak akan bisa lepas. Oke. Jadi kalau mereka bekerja dengan alat-alat yang terkenal sempurna, mendekati sebagai seorang calon dokter gigi, jelas mereka lulus akan lebih terampil. Karena itu tujuan visi misi kita adalah menghasilkan dokter gigi yang bukan sekedar profesional, tapi dia juga andal. Mahasiswa jelas lulusan kita akan jauh lebih terampil dalam menghadapi situasi real sebagai calon dokter gigi. Kelak dia mandiri. Dan selama di preklinik mereka difantum kan, ya, difantum, di dental simulator. Dari 2008 kami sudah memiliki 50 dental simulator. Padahal waktu kita start terima hanya 25 mahasiswa. Kita udah siapkan 50. Setelah itu bertahap kita ganti dengan elektrik. Oke. Dental simulator elektrik, ya, dari PT Niora terutama. Kita bertahap karena perbedaan harganya juga sangat jauh. Itu betul-betul mereka dipersiapkan untuk kelak sebagai koas, dokter gigi muda, dengan pipi yang mirip dengan pipi manusia. Jadi mereka akan tetap berhati-hati mengerjakannya dengan gingiva atau soft gusi, ya, dengan adanya lidah. Jadi mereka itu betul-betul seperti bekerja pada pasien. Itu dari segi mahasiswa, jelas ada linier antara fasilitas peralatan yang mumpuni, yang betul-betul yang canggih, walaupun tidak secanggih di Jepang, ya, katakannya yang pakai robot, ya. Belum, Jadi dokter. kalau dibor kebablasan bisa gitu, ya. Bisa, tapi sesuatu yang bikin mahasiswa itu semangat dan mereka masuk ke profesi koas nggak kagok, ya, karena mereka sudah biasa menghadapi, ya, mulut yang kecil, gigi artificial yang mirip dengan gigi asli. Mereka tidak akan kagok. Dan
Satu lagi yang diuntungkan dengan peralatan-peralatan sarana prasarana yang kita miliki, jelas pengajarnya dong bergairah. Lebih semangat ya dok untuk para dosen mengajar para mahasiswa. Betul, Anda bisa bayangin kalau alat kuno, ya pengajar apatis, apalagi mahasiswanya. Semua itu saling mendukung dan sesuatu belajar itu dengan fun gitu. Nah kalau kamu tanya fasilitas apa yang kita miliki, di preklinik ini kita punya dental simulator elektrik menggantikan yang manual secara bertahap. Jadi kalau mau dijumlah total yang ada sekarang dengan yang lama dan yang baru kurang lebih 120. Luar biasa dok. Tapi secara bertahap terus terang kita akan singkirkan yang lama. Jadi semua pakai elektrik. Yang kedua, kita punya endomikroskop untuk perawatan syaraf. Jadi setelah mahasiswa, setelah mereka melakukan perawatan syaraf di patung, mereka bisa lihat hasil perawatan syaraf mereka pada gigi artificial, kita periksa di alat ini. Kalau saya bilang mungkin untuk preklinik di Indonesia ya baru kita nih ya yang pakai endomikroskop. Luar biasa. Saya harus imbangi dengan adanya dental simulator yang canggih. Nah, kalau bicara alat-alat lain, ya asal tahu aja bahwa perguruan tinggi tidak lepas dari 3 unsur penting. Satu, pendidikan. Kita bicara alat-alat prasarana SDM yang canggih-canggih. Ya. Pilar kedua adalah penelitian. Ini bedanya dengan pelayanan. Itu luar biasa sulitnya. Dan kita, kalau kamu tanya fasilitas apa dok yang dipunyai? Ya, kita punya lab dental material dengan alat-alat yang luar biasa. Kita sudah mulai siap lab biomedis. Dan yang ketiga adalah dental lab dengan teknologi yang cukup canggih untuk melayani para dokter gigi. Berarti kalau boleh aku bilang ya dok, relevansi antara kelengkapan sarpras dengan kualitas lulusan itu sangat berkaitan erat ya dok ya? Nggak lepas ya dok ya? Iya betul. Dan itu juga membawa tadi saya suasana kondusif ya. Dosen juga dengan enjoy mengajar karena alat-alatnya sangat mendukung mereka untuk dalam melakukan pengajaran dan skill lab. Ya tentunya pasti menyenangkan dong. Walaupun mungkin harus lebih bawel karena alat-alat canggih berarti kan lebih sensitif. Perawatannya ya, harus maksimal. Betul, maintenance-nya luar biasa. Ya, tapi saya mudah-mudahan sih dengan dilatihnya tenaga-tenaga penunjang, ya, saya kira nggak ada masalah. Kalau boleh tahu dok, status akreditasi Unmar di FKG Unmar di tahun 2020 ini seperti apa dok? Pertama kali kita buka 2008, pertama kali. Setahun kemudian kita diakreditasi. Jadi kita memperoleh akreditasi itu dengan visitasi, bukan hadiah. Kalau sekarang Dikti memberi, begitu kamu punya uang konglomerat, buka universitas, langsung dikasih C. Untuk menggairahkan dunia pendidikan di Indonesia. Tapi pada waktu kita buka program studi, kita udah diakreditasi, fasilitas ya. Tapi dosen-dosen kita masih sekolah S2 dan S3. Ya memang kita memperoleh C, tapi dengan hasil visitasi. Saya ingat banget yang visitasi adalah Prof. Sudibyo dari Gama dan Dr. Berni dari Erlangga. Kemudian pada tahun 2018 kita akreditasi lagi dan kita memperoleh BGMU ya untuk akademik maupun profesi. Cuman nilai akademik jauh lebih bagus dibandingkan yang profesi. Karena profesi saat itu RSGM baru buka dan ketentuan kita pasti dilakukan pembinaan atau surveillance sudah dilakukan 2020 kemarin pada bulan Juni dan Juli dan kita memperoleh peningkatan. Untuk kalau surveillance itu pembinaan, kita dilihat kekurangan kita, tinggal kita siap lagi mungkin tahun depan untuk mengajukan akreditasi. Oh baik dokter. Ya, asal tahu aja bahwa untuk kesehatan oleh LAMPTKes ya, lembaga akreditasi mandiri, bukan BAN PT. Kalau ekonomi dan sebagainya itu BAN PT. Bukannya kita sempurna, kita jelas punya kekurangan. Kekurangan kita adalah guru besar dan doktor. Kita masih sekolah semua, sedang ngambil S3 semua karena usia kita fakultas
baru 2014 kita buka jadi fakultas. 7 tahun, Jadi sudah 7 sekolah, tahun itu. iya, dokternya juga baru sekolah, ada yang satu yang sudah baru lulus, tapi kalau guru besar belum punya. Tapi kalau kamu berkunjung ke kita, siapa sih yang ngajar, yang mendampingi mereka di skill lab, di mana menyita 70% dari masa pendidikan mereka untuk pelatihan motorik? Ya dosen-dosen muda kita lah yang canggih-canggih, benar nggak? Betul sekali, Dok. Guru besar jelas penting, jelas. Iya, jelas. Tapi yang sehari-hari berkecimpung di peralatan-peralatan dental simulator, dental unit, keliling gitu ya, Iya. yang muda-muda. Kedepannya nih, Dok, apakah nantinya FKG Unmar akan menawarkan program spesialis? Pertanyaan bagus, tapi sebelum saya jawab, kita lihat realita, oke? Kita adalah PTS. Baik. Seperti Trisakti, Mustopo, PTS, oke? Oke. Sekarang ada 32 fakultas kedokteran atau program studi, sama aja ya. 17 adalah negeri, sisanya adalah swasta. Saya bawa pada realita. Trisakti, kita nggak ragukan, swasta terbesar, terkemuka untuk bidang dentistry dan kedokteran. Usianya berapa? Di atas 50 tahun. Dia baru punya 1 pendidikan spesialis. Itu juga dengan perjuangan yang luar biasa. Sekarang Maranatha ya, bukannya kita nggak boleh punya mimpi, kita boleh punya mimpi, tapi tolong mimpi itu kita lihat realita. Pertama, SDM kita masih sekolah semua. Beberapa masih sekolah, dan pendidikan spesialis tentunya harus ada doktor, guru besar dan sebagainya, super spesialis dan sebagainya. Nah, itu belum kita milikin. Kalau dari segi finansial saya yakin kita mampu. Berarti dari segi sisi manajemen SDM. saya yakin. SDM tuh? SDM, betul. Baik. Dan fakta dong. 50 tahun aja baru 1 SP, pendidikan SP, konservasi. Lah kita masih anak kencur. Ada 20 lebih perguruan tinggi swasta yang banyak, yang lebih terkemuka ya di Jakarta terutama. Katakanlah Mustopo dan sebagainya. Di Surabaya ada UHT, di Semarang ada Unisula. Apalah arti kita dibandingkan dengan mereka yang sudah luar biasa berpuluh tahun tapi belum bisa buka. Rasanya mimpi pun nggak berani gitu. Mimpi belum dong, belum. Jadi kita cuma berharap bisa menghasilkan dokter-dokter gigi yang profesional dan andal, bisa diterima di PTN Baik, dokter. spesialis, dan sudah banyak yang sudah diterima dan melanjutkan spesialisasi. Itu sangat membanggakan. Nggak usah nengok jauh-jauh deh. Fakultas kedokteran kita 55 tahun punya program spesialisasi? No. Itu fakta. Kamu mau bilang diskriminasi? Ya mungkin juga antara PTS dan PTN itu jelas. Tapi memang sih berkumpulnya saintis, guru besar, semua ada di PTN. Baik, dokter. Ya kan? Mungkin kiblat swasta ini masih money. Menurut seorang Dokter Winnie, perubahan apa saja yang mungkin Dokter Winnie impikan pada sistem pendidikan kedokteran gigi di Indonesia? Kita tidak akan pernah bisa mengejar ketinggalan dibandingkan Malaysia dan Thailand. Kenapa? Barang impor dentistry terlalu tinggi pajaknya. Yang masuk di Thailand, yang masuk di Malaysia. Semua sekolah di Inggris karena mungkin mereka Commonwealth. Kenapa kita dijajah oleh Belanda? Nah, itu sialnya. Kalau dijajah Inggris, kita sekolah di Inggris murah. Kamu lihat negara Commonwealth, lebih makmur nggak? Itu yang saya impikan. Gimana kita mau maju pendidikan kedokteran gigi khususnya, mungkin kedokteran umum juga termasuk ya. Kalau peralatan itu untuk pendidikan, saya nggak bicara yang komersial. Untuk pendidikan kena pajak. Anda lihat di negara maju, barang-barang pendidikan mereka itu jauh lebih murah. Bisa lebih murah dari katakanlah misalnya Frasako, bikinan Jerman. Tetapi kenapa dijual di Amerika lebih murah? Pemerintah akan subsidi untuk pendidikannya. Yang sepele aja yang gampang, vitamin. Di Amerika itu jauh lebih murah daripada kita yang dengan income per kapita kita yang masih rendah. Dari situ bahwa kita dibangun sebagai sumber daya manusia yang kuat secara otak
dan fisik. Nggak akan lepas dari barang-barang gizi yang baik, suplemen yang baik, dan akhirnya masuk lagi pada peralatan. Kalau semua peralatan penunjang pendidikan kena pajak yang begitu tinggi, akhirnya beban ke mahasiswa. Iya, jadi yang saya impikan ya nggak usah jauh-jauh lah seperti Thailand. Mereka udah dental simulator sebelum real gini. Mereka udah pakai yang digital kan, 4 dimensi. Anda bisa bayangkan, 1 unit paling murah itu Korea aja 600 juta. Di Thailand itu rata-rata semua fakultas kedokteran gigi punya mereka. Ada yang 10 unit dan ruangan terpisah. Baru mereka setelah lulus dari situ, baru mereka ke dental simulator. Salah satu ini ya dok ya, masukan ke untuk pendidikan alat-alat. dulu, Menteri Pendidikan dulu berjuang. Baik, Menteri Pak Nadiem Makarim agar mengusahakan. Iya betul, sampai akhirnya Ibu Sri Mulyani bisa membebaskan. Siapa tahu dok, mungkin kedepannya akan seperti ini, jadi mengurangi. Betul, jadi terus terang ya, negara lain sudah mengadopsi ilmu pengetahuan dengan teknologi tinggi di bidang kesehatan, termasuk gigi. Kita nih di Indonesia masih terus berkutat dengan penyakit infeksi, yaitu karies gigi. Yang lain udah berbasis teknologi canggih. Nah akhirnya larinya kemana coba? Hanya pendidikan kedokteran maupun kedokteran gigi di Indonesia. Betul. Ya mendidik manusia yang individualis. Dia gak akan terbiasa dengan suatu teamwork. Ya, Chris, kok saya jadi curhat ya? Iya dok. Saya boleh kasih kata penutup? Boleh, silakan dokter Winnie. FKG Maranatha harus menang. Menang dalam segala hal, pendidikan, karakter, dan semuanya ya, berdasarkan 5 elemen. Pertama, kita harus rela berkorban. Dari segi waktu, dari segi finansial. Kedua, kita harus memiliki kredibilitas. Tanpa itu, orang tua tidak akan berani menitipkan anaknya ke kami. Ya? Dan juga kita mampu untuk berkomunikasi. Ada halangan sedikit dalam masa pandemi. Ketiga, elemen ketiga, kita harus gigih. Harus gigih pantang menyerah dan punya kesabaran. Nggak mudah itu menjadi orang yang sabar. Maupun sebagai yang dididik. Baik. Ya dong, sabar nungguin dosennya untuk giliran diskusi dan sebagainya. Dan kita sebagai fakultas kita harus mampu dong menggunakan sumber daya. Sumber daya ada 2 dong, sumber daya manusia dan sumber daya finansial. Kita harus mampu menggunakannya secara optimal. Karena itu kita mampu membeli alat-alat yang canggih. Kalau kita nggak bisa mendaya gunakan, percuma dong. Betul sekali. Betul. Nah, yang kelima, seperti kata kamu, dok, apa cita-citanya? Kita harus punya cita-cita yang tinggi, betul. Tapi cita-cita yang tinggi itu semua harus kita mulai dengan rendah hati. Tanpa kerendahan hati, ambiar orang bilang. Luar biasa 5 ini. Kita akan take note untuk pesan Dokter Winnie kali ini. Hari ini terima kasih banyak untuk sharingnya. Terima kasih sekali lagi untuk semuanya. Yo, terima sehat kasih. Selalu dokter. Yo, salam sehat buat tim Niora semuanya. Sama-sama dokter. Terima kasih. Selamat siang dokter. Bye. Sekian dulu video Neora TV kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih telah menonton. Ikuti terus akun Instagram kami di neora_id atau website kami di neora.id. Akhir kata, tetap sehat selalu dan sampai jumpa di video kami selanjutnya.